Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang datangnya bulan puasa, harga daging sapi di sejumlah daerah mulai merangkak naik, tembus Rp140.000 per kilogram. Puluhan warga Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur merasa tertipu jual beli kocokan saham arisan Brondong. Kerugian mencapai miliaran rupiah. Ratusan ekor unggas mati karena flu burung di Cirebon dan Cimahi. Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung siapkan ruang isolasi bagi pasien positif flu burung. Ya, puluhan warga Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur merasa tertipu jual beli kocokan saham arisan bodong. Mereka melaporkan kasus ini ke Polsek Cibeber. Puluhan warga mengalami kerugian ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Sejak Rabu hingga Kamis pagi, satu persatu warga Cibeber, Kabupaten Cianjur mendatangi Polsek Cibeber. Pelapor yang didominasi puluhan ibu-ibu melaporkan kerugian yang mereka alami akibat tertipu arisan bodong. Pelaku menawarkan saham arisan tersebut kepada korban-korbannya dengan keuntungan yang bervariasi, mulai dari 80 juta rupiah hingga mencapai ratusan juta rupiah. Keuntungan yang dijanjikan adalah 20% dari jumlah saham arisan yang dibeli. Arisan ini sudah berjalan selama 10 tahun lancar tanpa ada kendala. Namun belakangan, pelaku menawarkan keuntungan lebih besar yang memikat para peserta arisan. 100 juta, Bu. Saya kerugian 200 juta katanya. Ini uangnya dipegang sama Ibu. Saya di sini ingin dijelaskan ya, Pak. Uangnya tidak pernah saya pakai dan ini di luar saya. Polisi yang menerima laporan para ibu-ibu menduga kerugian yang terjadi mencapai 1 miliar rupiah lebih. Untuk kejadian ini kami masih mengadakan koordinasi dari keterangan korban. Nanti Kanit Reskrim akan menerima dulu kalau memang mereka membuat laporan polisi, kita buatkan laporan polisi. Dan dalam penanganannya karena dugaan awal kerugiannya lumayan besar, ya. Kalau angkanya saya masih dalam tahap kalkulasi sesuai dengan korban-korban yang masih banyak mungkin di luar. Kita akan bekerja sama nanti minta backup dari Polres kalau memang kerugian besar lagi. Mengingat jumlah pelapor yang banyak dan kerugian mencapai miliaran rupiah, maka kasus ini akan dilimpahkan ke Mapolres Cianjur. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Kita ke informasi lain, aparat kepolisian di Kota Cimahi meringkus 22 pelaku kejahatan dan menyita 50 unit sepeda motor dalam operasi jajaran Lodaya 2023. Salah satu pelaku melukai seorang buruh pabrik perempuan sehingga mengalami retak tulang kaki akibat dibegal. Tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi menangkap sejumlah pelaku begal di sejumlah titik. Sejumlah pelaku yang sudah teridentifikasi melakukan kejahatan sadis ini diringkus di beberapa lokasi, bahkan di luar kota seperti Kabupaten Pangandaran karena pelaku kabur dan menjadi buron. 3 pelaku disergap, Agus Murtopo, Andi Halim, dan Toto. Agus dan Andi ditangkap tanpa perlawanan saat nongkrong di sebuah toko. Sementara Toto yang berusaha kabur dilumpuhkan dengan timah panas. Ketiganya adalah otak pembegalan terhadap Sri Wahyuni, seorang buruh pabrik perempuan asal Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Korban dibegal pada akhir pekan lalu saat mengendarai motor metik pulang ke kontrakannya. Korban dibuntuti 3 orang pelaku yang berpura-pura jatuh dan menabrak kendaraan korban di Jalan Bunisari pada tengah malam. Saat korban jatuh tertindih kendaraan, pelaku membawa kabur sepeda motor beserta tas berisikan telepon seluler dan uang tunai 1 juta rupiah milik buruh berusia 25 tahun itu. Akibatnya, korban harus menggunakan kursi roda untuk beraktivitas dengan kondisi kaki masih diperban. Pas udah masuk gang, saya juga waktu itu waspada, cuman pas lihat ke belakang lagi, udah ada motor itu. Pas udah saya mau gas motornya, udah ditabrak aja dari belakang. Saya udah jatuh, pas jatuh, jas hujan saya ditarik-tarik, pelaku nanyain tas sama saya. Cuman emang kebetulan tas sama HP saya di bawah jam motor. Setelah itu pelaku langsung pergi bawa motor. Polisi juga meringkus 19 penjahat jalanan lainnya dalam sebuah operasi kejahatan kendaraan atau Jaran Lodaya 2023.
Dalam operasi sepekan itu, polisi menyita 50 unit sepeda motor curian dengan 22 orang tersangka. Tim patroli presisi Polres Cimahi sekarang sangat aktif ya. Dari malam sampai dini hari menyebar ke seluruh penjuru. Oleh karena itu, kami juga butuh dukungan masyarakat, stakeholder untuk bersama-sama membantu memberikan keamanan di wilayah masing-masing. Para pelaku dijerat pasal 363 dan pasal 365 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 5 hingga 7 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Seorang tukang servis warga Langen, Kota Banjar dijebloskan penjara setelah kedapatan mencuri motor seorang petani yang ditinggal di pinggir jalan. Ia nekat mencuri dengan dalih untuk kebutuhan istri melahirkan. Rohidi, warga Langen, Kota Banjar, harus berurusan dengan polisi karena terlibat pencurian motor yang kemudian dipreteli untuk dijual sebagai rongsokan. Uang hasil penjualan kemudian digunakan untuk biaya melahirkan istrinya. Kasus pencurian ini terungkap setelah warga menemukan sepeda motor yang ditinggal di sekitar lokasi kejadian. Kasus pencurian ini berawal saat pelaku melintas di persawahan, tiba-tiba hujan dan berteduh di sebuah garasi kosong. Saat itulah korban datang dan menyimpan motornya di pinggir jalan. Korban kemudian menuju ke sawah dan lupa mengambil kunci motor yang masih menggantung di motor. Pelaku kemudian membawa kabur motor korban dengan meninggalkan motor miliknya di sebuah garasi kosong. Saat pelaku kembali lagi, ternyata motor miliknya sudah tidak ada di tempat. Motor pelaku ternyata telah dibawa oleh korban dan diserahkan kepada polisi. Berdasarkan barang bukti itulah polisi mengamankan pelaku. Motor hasil curian sudah dijual ke tukang loak dengan cara dipreteli. Ya itu buat bayar sekolah buku, buat bayar buku, sama ya keperluan itu lah. Sekolah anak-anak. Kalau istri katanya mau melahirkan juga? Iya juga. Nah, udah 9, sekarang masuk ke bulan 9. Oh, 9 bulan. Kita awalnya melakukan penangkapan 1 orang. Semua warga daerah Rancah Ciamis. Setelah kita interogasi, barang bukti yang ditemukan ada beberapa kendaraan yang digunakan untuk alat dalam kejahatan, termasuk modus-modus pencurian yang dilakukan oleh tersangka Polsek Langen, yaitu setelah melakukan pencurian mempreteli. Jadi onder deal yang sudah terpisah baru dijual. Selain Rohidi, polisi juga mengamankan 3 orang lainnya yang merupakan komplotan curanmor dengan mengamankan 6 unit sepeda motor. Polisi kini masih mengejar motor yang sudah dijual. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Masih soal pencurian motor, polisi dari Satreskrim Polres Purwakarta menangkap 2 dari 4 kawanan spesialis pencurian sepeda motor. 2 pelaku ditembak lantaran berusaha kabur saat hendak ditangkap. Fajar, 34 tahun, dan Fajri, 42 tahun, harus mendapatkan perawatan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Polisi menyatakan keduanya adalah pelaku pencurian sepeda motor. Keduanya terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Usai diobati, pelaku yang merupakan warga Pasawahan Purwakarta ini digelandang ke Mapolres Purwakarta. Kedua pelaku bersama 2 pelaku lain yang kini buron telah melakukan pencurian sepeda motor di 18 TKP di wilayah Kabupaten Purwakarta. Kawanan ini menyasar sepeda motor yang sedang parkir di depan rumah maupun di tempat yang sepi. Pelaku juga tak segan melukai korban jika mereka kepergok. Sementara ada 2 orang DPO yang masih kita cari. Dalam hal ini teman-teman dari pelaku. Terhadap pelaku dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Kemudian terhadap penadah kendaraan bermotor kita kenakan pasal 481 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Polisi juga menangkap 2 orang warga lain, yakni Haris dan Dani, yang berperan sebagai penadah. Polisi menyita sejumlah kunci T, surat-surat kendaraan sepeda motor, serta 14 sepeda motor hasil curian. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.